Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apa kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu ya. Perkenalkan, nama saya Bella Damayanti. Di sini saya akan menjelaskan mengenai Google Classroom yang telah saya buat. Dan saya mengambil tema yaitu tentang garis dan sudut. Seperti yang kita tahu, di bagian Google Classroom ini ada 4 bagian ya, yaitu ada forum, ada tugas kelas, ada anggota, dan juga nilai. Saya jelaskan dari bagian forum dulu. Ini tema yang telah saya ambil, yaitu garis dan sudut SMP. Lalu ada nama Bella Damayanti, kode kelasnya, lalu link Google Meet-nya. Dan di forum ini kalian bisa membuat pengumuman seperti saya ini, dan kalian bisa membuat suatu forum diskusi. Dan jika kalian memposting sebuah tugas, kalian akan muncul di bagian ini nih. Nah, untuk para siswa, jika ada tugas yang harus segera diselesaikan, akan ada notifikasinya di bagian yang ini. Lalu, mengenai foto ini, saya membuatnya sendiri di Canva. Yang kedua ada tugas kelas. Nah, saya membuat tugas kelasnya itu seperti ini, agar kelihatan rapih dan siswa tidak bingung dalam menentukan materinya. Yang pertama ini ada daftar kehadiran. Daftar kehadiran ini saya membuatnya 2. Yang pertama ini untuk pembelajaran biasa, dan yang kedua ini untuk ujian atau evaluasi. Dan daftar kehadiran yang ini tuh saya membuatnya dari Google Form. Lalu yang ini saya membuatnya dari Google Classroom ini sendiri. Dan di sini sudah ada yang mengabsen. Lalu yang kedua ini ada link Google Meet. Jadi Google Meet ini sebelum pembelajaran dimulai, saya akan menyuruh para siswa untuk masuk ke dalam Google Meet, dan saya akan menjelaskan mengenai tujuan pembelajaran hari ini itu apa, manfaatnya itu apa, sebelum murid-murid ini melihat bahan ajar yang telah saya buat. Setelah itu, para murid dipersilahkan masuk kembali untuk menutup pembelajaran pada hari ini. Jadi dibuat suatu kesimpulan. Link Google Meet ini untuk 3 kali pertemuan ya. Lalu ada rencana pelaksanaan pembelajaran yang telah saya buat, dan saya menguploadnya dalam bentuk PDF agar ketika dibuka itu tidak berantakan. Lalu ada video perkenalan, dan saya menguploadnya langsung di sini. Ada pertemuan 1, ini bahan ajarnya. Pertemuan 2, pertemuan 3, dan pertemuan 1 ini membahas tentang garis, kedua itu tentang sudut, dan yang ketiga itu hubungan antar sudut. Dan setiap pertemuannya itu akan ada e-book, PPT, video materi, dan GeoGebra. Jadi e-book ini dibuat untuk 3 kali pertemuan. Nah, kenapa saya memasukkannya ke dalam setiap pertemuan itu? Agar para siswa ini tidak bingung ketika pembelajaran itu dimulai. Tuh. Kita kupas satu-satu dari e-book ini. Mari kita buka. Di sini sudah ada 2 komentar ya. Lalu kita perbesar dengan mengklik ini. Saya membuatnya dari fliphtml5.com. Ya. Dan untuk cover ini saya membuatnya sendiri dari Canva juga. Di sini saya mencantumkan daftar isi terlebih dahulu. Ada judul, garis dan sudut, terus KD atau kompetensi dasar 3.7 dan 4.7. Lalu ada materi yang akan dibahas di sini. Dan di sini tuh akan ada pertemuan pertama, pertemuan kedua, dan pertemuan ketiga gitu. Sudah ada tandanya masing-masing.
seperti ini ya kurang lebih tampilannya. Gitu. Lalu ada PPT. Kalian bisa mendownload PPT ini ya. Lalu saya juga mengupload video materi. Mari kita lihat bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Salam sejahtera buat kita semua ya. Perkenalkan, nama saya Bella Damayanti. Kali ini saya akan menyampaikan sebuah materi mengenai garis dan sudut. Penasaran nggak sama videonya? Simak terus ya. Adapun pembahasannya, yang pertama itu ada garis, mengenai pengertian, kedudukan, dan sifat garis. Yang kedua, yaitu ada sudut, pengertian, penamaan, dan bagian-bagian sudut. Yang ketiga, ada hubungan dua sudut. Yang keempat, ada hubungan antar sudut yang dipisahkan oleh garis lain. Selamat belajar. Ada kata-kata motivasi untuk kalian. Hiduplah seolah engkau mati besok, dan belajarlah seolah engkau hidup selamanya. Mahatma Gandhi. Yang pertama yaitu mengenai garis. Pengertian garis. Garis adalah kurva lurus yang tidak mempunyai ujung maupun pangkal. Garis dapat didefinisikan sebagai kumpulan atau himpunan titik-titik yang berjejer dan terhubung secara kontinu. Adapun contoh bentuk garis ialah pengertian ruas garis dan sinar garis. Ruas garis adalah kurva lurus yang mempunyai ujung dan pangkal. Sinar garis adalah kurva lurus yang mempunyai pangkal tapi tak berujung. Kedudukan dua garis itu ada tiga: sejajar, berimpit, serta berpotongan. Garis sejajar ialah dua garis di suatu bidang dikatakan sejajar apabila tidak ada titik potong di antara kedua garis tersebut. Garis berpotongan ialah dua garis di suatu bidang dikatakan berpotongan apabila ada titik potong antara dua garis tersebut. Dan garis berimpit yaitu dua garis di suatu bidang dikatakan berimpit jika terjadi tak terhingga titik potong dua garis tersebut sehingga hanya terlihat seperti satu garis saja. Adapun sifat garis, yang pertama yaitu melalui sebuah titik di luar hanya garis dapat dibuat satu garis sejajar saja. Yang kedua, jika sebuah garis memotong salah satu garis sejajar, maka garis tersebut akan memotong garis lainnya, garis yang kedua. Yang ketiga, jika sebuah garis sejajar dengan dua buah garis, maka garis tersebut sejajar pula satu sama lain. Sekian video pembelajaran kali ini, kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang lebih seperti itu video pembelajaran yang saya buat. Lalu ada GeoGebra garis. Untuk GeoGebra ini kalian harus mendownload aplikasi GeoGebra dan pastikan yang kalian download itu aplikasi GeoGebra klasik ya, yang terbaru. Di sini saya sudah membuka filenya. Nah, tadi kan dijelaskan tentang garis itu terdiri dari kumpulan titik-titik yang sejajar. Seperti ini contohnya. Lalu ruas garis yang mempunyai ujung dan mempunyai pangkal. Lalu sinar garis yang mempunyai ujung tapi tak mempunyai pangkal. Lalu ada kedudukan dua garis, yaitu garis sejajar, garis berimpit ya, garis dan potongan.
Lalu ada sifat garis, sifat yang pertama ini, dan sifat yang kedua ini, lalu sifat yang ketiga. Untuk membuat GeoGebra yang seperti ini, kalian bisa menggunakan bagian yang ini, dan kalian tinggal klik bagian segmen. Ini contohnya seperti ini ya. Nah, dia akan menarik sendiri. Nah, seperti itu. Dan jika kalian ingin membuat yang seperti ini, maaf, artinya tidak mempunyai batasannya, kalian bisa mengklik bagian yang lain ini dan klik bagian yang ini gitu. Jika kalian ingin menambahkan sebuah titik, kalian bisa mengklik ini dan bagian ini poin. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Lalu untuk bahan ajar yang kedua juga sama aja, akan ada ebook, PPT, video materi, dan GeoGebra. Lalu yang ketiga juga sama. Dan setelah 3 pertemuan ini, kalian akan mengerjakan LKPD. Dan LKPD yang saya buat ini dari live worksheet. Mari kita buka ya. Nah, seperti ini. Dan ini tuh saya buat dulu di Canva, lalu saya download berbentuk PDF. Nah, seperti ini. Dan kalian bisa menyalakan lagu di bagian pojok kiri ini. Seperti ini. Agar kalian lebih asik mengerjakannya. Di sini ada kompetensi dasar, ada tujuan pembelajarannya. Lalu di kegiatan pertama ini, saya mencantumkan video pembelajaran yang telah saya buat. Lalu ada alat dan bahan, ada langkah kerjanya. Dan setelah kalian menyelesaikan LKPD ini, nilainya akan langsung muncul di bagian atas ini. Dan menurut saya live worksheet ini termasuk LK yang menarik ya. Nah, karena dari sini tuh kalian bisa mencoret-coret seperti ini. Nah, seperti ini. Seperti ini. Lalu kalian bisa menjawabnya dengan pilihan seperti ini. Tuh. Kurang lebih seperti itu untuk LKPD. Dan saya menyediakan PDF-nya untuk kalian download ya, jika kalian ingin mencetak LKPD ini. Lalu yang terakhir ini ada ujian atau evaluasi. Di sini saya memberikan kisi-kisi dulu untuk ujiannya ini. Dan saya mengupload dalam bentuk PDF agar tidak berantakan juga. Di sini udah ada 2 komentar. Ya. Kenapa saya tidak membuat forum diskusi? Karena menurut saya di sini sudah cukup untuk berkomentar, gitu. Lalu di sini ada soal PG dengan jumlah soal 10 dan soal esai dengan jumlah 6, dan sudah ada skornya masing-masing di setiap soalnya itu. Dan saya membuatnya dari Google Form seperti ini. Ada petunjuk pengerjaannya dulu sebelum pengerjaan ini. Lalu ada data peserta ujian yang perlu diisi. Tanda bintang ini artinya wajib untuk diisi. Dan saya membaginya ini menjadi 2 halaman. Jadi yang pertama ini untuk mengisi data peserta ujian, dan yang kedua itu untuk mengisi soal. Ya, kurang lebih seperti itu. Begitupun dengan yang esai, akan sama saja. Saya menggunakan Google Form. Lalu ada Google Calendar. Di sini kalian bisa melihat kalender atau tanggal hari ini, tanggal pembelajaran kalian, dan ada folder Drive Class. Ini folder yang saya miliki. Lalu adapun anggotanya, saya telah memasukkan salah satu guru dari SMP di daerah saya, dan ada siswanya juga.
Lalu ada nilai. Nilai ini untuk soal PG atau soal esai yang telah dikerjakan. Dan daftar kehadiran ini tidak termasuk nilai ya, karena saya memberikan nilainya 0. Lalu saya ingin menjelaskan bagaimana saya membuat semua ini. Untuk pengumuman, saya bisa mengklik bagian yang ini untuk membuat pengumumannya, dan silakan kalian ingin memposting apa. Misalnya, selamat belajar. Pastikan untuk semua siswa. Lalu jangan lupa mengklik posting ini. Jika kalian ingin menambahkan gambar, kalian bisa mengklik ini, posting. Selamat belajar, seperti ini. Dan untuk ini tuh saya bagian ini ada nama kelasnya itu garis dan sudut SMP. Lalu deskripsi kelasnya ada pembelajaran matematika virtual. Bagiannya itu Bella Damayanti ya. Dan ruangannya itu 5A. Mata pelajarannya matematika. Dan jika kalian ingin mengundang siswanya, kalian bisa mengklik link yang ini atau memberikan kode kelas ini kepada para siswanya itu. Lalu untuk mengganti tema ini, kalian bisa memilih bagian pilih tema ini atau upload foto ya. Deskripsi kelasnya seperti ini. Dan jika kalian ingin menaikkan pengumuman yang sudah tenggelam, kalian bisa mengklik ini dan pindahkan ke atas. Atau kalian juga bisa mengedit pengumuman yang kalian telah buat. Seperti itu. Bagian sini. Bisa diedit, bisa dihapus, dan bisa salin link. Lalu untuk tugas kelas, untuk yang seperti ini atau judul besarnya ini, saya dibuat, lalu mengklik topik, misalnya bahan ajar. Klik tambahkan. Nah, akan terbentuk seperti ini. Dan untuk membuat yang seperti ini, kalian bisa mengklik buat, lalu klik materi. Misalnya judulnya e-book. Lalu selamat membaca. Dan klik tambahkan. Karena saya menyimpan filenya ini di laptop, jadi saya mengklik file, lalu klik upload, browse, dan cari di mana filenya itu berada. Nah, ini, misalnya yang ini, dan tunggu sampai dia mengupload. Nah, seperti ini sudah diupload. Jangan lupa untuk mengganti topiknya. Misalnya saya ingin di bahan ajar, dan pastikan ini untuk semua siswa ya. Lalu klik posting, dan sudah diposting. Kurang lebih seperti itu. Lalu jika ingin membuat tugas dari Google Form, kalian bisa mengklik buat dan klik tugas kuis ya, ujian. Petunjuknya soal ini berisi 10 PG. Kerjakan dengan baik dan secara mandiri. Nah, untuk membuat soalnya ini, kalian bisa mengklik Google Form ini. Itu akan otomatis ada Google Formnya ini. Nah, sini. Silakan kalian memasukkan satu persatu soal yang telah kalian buat ya. Misalnya di sini mau ganti soal PG. Dan jika tadi kan saya membaginya ini menjadi 2 halaman ya.
kalian bisa mengklik bagian yang ini agar bisa menjadi 2 halaman seperti ini gitu. Dan untuk tema kalian bisa memilihnya sendiri. Tadi kan saya mau ngupload foto yang telah saya buat ya. Nah, saya mau klik ini, pilih gambar. Dan jangan lupa settingannya kalian untuk yang mana terserah ya, jangan yang ini. Lalu presentasinya ini, misalnya kalian mengacak urutan pertanyaannya. Terus kalian juga bisa menampilkan status progresnya dan dalam bentuk kuis pastinya dong. Lalu jangan lupa diklik simpan. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Dan ini tidak perlu disimpan karena akan tersimpan otomatis. Mari kita lihat. Bentar, saya ganti dulu ininya menjadi soal PG ya. Nah, ada poinnya pun 100. Lalu di sini kalian bisa menambahkan batas waktu. Misalnya kalian ingin menambahkan waktunya hanya 60 menit, kalian bisa menambahkan batas waktunya di sini. Dan tambahkan topiknya misalnya di, tadi kan kita bahan ajar ya, di bahan ajar ini untuk semua siswa ya. Lalu klik tugaskan. Nah, ada di sini ujian. Tuh, akan otomatis tersimpan sendiri. Setelah itu ada anggota, kalian bisa menambahkan ya dengan mengklik ini, misalnya undang pengajarnya melalui nama atau email jika kalian tahu emailnya, dan siswa juga jika kalian ingin mengundang satu-satu, atau kalian bisa memberikan link ataupun kode kelas yang tadi. Lalu nilai ini untuk soal esai dan soal PG yang telah diberikan tadi. Sedangkan daftar kehadiran saya tidak masukkan ke nilai dan hanya diberikan nilai 0. Nah, ini contohnya. Ya diserahkan 1. Daftar kehadiran nih, diserahkan 1. Tuh, Siti Silmi Kafah, berarti sudah ada yang namanya ini. Yang 4-nya ini belum memberikan daftar kehadiran ini. Kurang lebih seperti itu Google Classroom yang telah saya buat. Jika ada pertanyaan silahkan bertanya di kolom komentar. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.